Saya Pendeta Irene Takan Janji. Saya pendeta Gereja Kristen Sumba, Jemaat Mata. Saya melayani di jemaat ini sudah 22 tahun masa pelayanan saya. Nah, terkait dengan latar belakang gereja ini, itu dimulai pada tahun 1924 ketika GKN, Gereformeerd Kerken in Nederland, Gereja Belanda, mengutus para sendingnya untuk melakukan pekabaran Injil di wilayah Sumba Barat ini. Dan titik pelayanan dari para sending ini dimulai di Karuni atau Tanggoo. Nah, dampak dari pekabaran Injil yang mereka lakukan, maka berdirilah Jemaat Laura dengan beberapa pos-pos pelayanan. Dan Jemaat Laura ini dilayani oleh para alumni TOS. TOS itu Teologi Opleiding School, sekolah teologi yang didirikan oleh GKN. Nah, dalam perjalanan pelayanan di tahun 1932, Jemaat Mata menjadi bagian daripada cabang pelayanan Jemaat Laura. Yang pada waktu itu jumlah warga jemaat secara keseluruhan 20 orang. Pada tanggal 1 November 1960, Jemaat Mata mentabiskan Pendeta L. Kondi sebagai pendeta jemaat pertama di Jemaat Mata ini. Saat pendeta pertama ini ditabiskan 1 November 1960, maka disitulah ya, pada momen inilah Jemaat Mata memperingati hari ulang tahun. Visi misi dari Gereja Kristen Sumba Jemaat Mata adalah visinya menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan misi GKS Jemaat Mata adalah membina dan memperlengkapi dan memberdayakan warga jemaat sebagai tubuh Kristus agar mampu mewujudkan kualitas imannya. Dan visi misi ini diterjemahkan dalam berbagai program-program pelayanan yang ada di GKS Jemaat Mata ini. Baik itu program pelayanan yang berkaitan dengan kehidupan spiritual Jemaat Mata, berkaitan dengan bidang pendidikan, dan juga yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi jemaat. Dan usaha kami Jemaat Mata untuk mendapatkan dana terkait dengan pembangunan gereja itu melibatkan, yang paling utama itu melibatkan seluruh warga jemaat. Jadi memang sumber utama pendanaan terkait dengan pembangunan visi gereja itu semuanya bersumber daripada warga jemaat dan juga para donatur yang kami temui, termasuk juga pihak pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Perkenalkan, nama saya Nano Eko Priano sebagai tim teknis pembangunan gedung gereja Jemaat Mata. Yang menjadi informasi dari kami tentang konsep pembangunan gedung gereja yang awalnya dibangun pada tahun 1960, dan kami pada saat itu gedung menganut arsitek Belanda. Itu dibangun dengan model plana. Kemudian di sisi kiri terdapat menara lonceng dengan
model atap itu mengerucut dan dia lebih tinggi. Konsep-konsep Eropa pada saat itu, konsep Belanda yang diterapkan pembangunan beberapa gereja yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 2007 telah terjadi pemekaran kabupaten sehingga jemaat itu mengalami kenaikan secara signifikan. Sehingga gedung gereja yang ada pada saat itu berukuran 9,5 kali 30 itu tidak cukup untuk melayani jemaat yang pada saat itu mengalami peningkatan secara signifikan. Kemudian pada tahun 2010, tepatnya pada hari ulang tahun GKS Mata yang ke-50, itu kami berinisiatif untuk melakukan pembangunan gereja. Jadi kami bangun gereja yang lebih besar sesuai dengan kapasitas. Pada awalnya kami rencana membangun 2 kali lebih besar pada gereja yang lama. Kemudian kami disupport oleh donatur yang juga merupakan hamba Tuhan yang ada dari Jakarta pada saat itu, bersama teman-teman berinisiatif menambah ukuran gereja. Jadi gereja saat ini yang ada itu ukurannya 34 kali 43. Gereja ini kami bangun dengan konsep Yunani dengan tiang-tiang besar. Kemudian di sini kita bisa melihat gereja ini sendiri. Konsep tiang-tiang ini kita ambil dari arsitek Yunani. Kemudian kita terapkan di sini dengan 3 menara yang ada. Menara ini melambangkan Allah Tritunggal. Jadi Allah Bapa sebagai pencipta alam semesta, Allah Anak sebagai firman yang hidup dan penebus dosa-dosa umat manusia, kemudian Allah Roh Kudus yang mengatur semua kehidupan, kasih sayang, cinta yang ada di muka bumi ini. Kemudian pada sisi luar terdapat 12 pilar besar. Pilar ini melambangkan 12 murid Tuhan Yesus yang terus setia dan taat kepada Tuhan sampai sekarang. Di dalam itu kami terdapat 10 pilar besar juga. Itu juga melambangkan 10 perintah Tuhan yang sampai saat ini kami anak-anak Tuhan terus menjadi taat terhadap perintah Tuhan yang ke-10 itu. Kemudian tangga ini sendiri terdapat 19 tangga yang melambangkan 19 hari kudus dalam 1 tahun. Dengan perkembangan jemaat yang signifikan, sampai saat ini gereja ini masih mampu menampung jemaat dengan jumlah itu 2.400 orang dalam gereja. Sehingga dalam 30 atau 50 tahun ke depan gereja ini masih menampung. Di dalam gereja sendiri ada balkon. Balkon itu berukuran 10 kali 30. Itu terdapat pada sisi belakang gereja. Kemudian di luar ada lonceng. Lonceng ini juga menjadi lonceng sejarah. Karena lonceng ini dibawa dulu dari Belanda pada saat pembangunan gereja ini pertama kali dibangun. Gitu. Jadi dibawa dari Belanda, sampai sekarang kami masih pakai lonceng ini dan kami letakkan ada pada sisi kiri bangunan gereja. Kemudian untuk pemeliharaan sendiri, pemeliharaan itu kami lakukan dengan rutin karena kami di sini sudah dibentuk panitia pembangunan. Jadi panitia pembangunan itu yang melakukan pemeliharaan terhadap gereja. Ruangan yang terdapat dalam gereja ini yang pertama adalah ruang ibadah. Ruang ibadah ini termasuk balkon di dalamnya, kemudian sisi belakang ada ruang konsistori. Ruang itu dimanfaatkan oleh para pendeta, jemaat, pengerja gereja untuk melakukan kegiatan administrasi, doa atau persiapan-persiapan pada saat mulai ibadah. Kemudian di situ juga terdapat ruang untuk tempat gudang. Itu tempatkan alat-alat musik dan peralatan gereja lainnya ada di dalamnya. Kemudian untuk sisi kiri dari gereja ini terdapat pastori. Pastori itu tempat kediaman pendeta, jadi rumah dinas pendeta begitu. Kemudian pastori 2 juga sekarang kami sedang membangun, jadi itu disiapkan juga untuk pendeta kedua. Untuk pembaruan sendiri sampai hari ini belum ada. Kami hanya fokus pada pemeliharaan. Jadi kalau terdapat mungkin bocor, cat gereja atau warna gereja sudah kusam, itu yang kami pelihara, kami cat ulang, kami rehab ulang agar gereja ini tetap terjaga dengan baik.
untuk saat ini belum ada lagi pengurus gereja karena cabang kita satu itu sudah ada gedung gereja. Memang dia lebih kecil dari gedung gereja induk, cuma masih bisa dipakai. Kalau pintunya sendiri seperti biasa, gereja kan tidak terlepas dari simbol salib, jadi itu menggambarkan gereja. Kemudian pintu ini kita gunakan juga kayu lokal dan tukang lokal yang ada di SBD. Kalau kapasitas untuk statusnya full itu sampai 2.400 orang. Perkenalkan, nama saya Yos Bani. Jabatan di dalam jemaat ini adalah Wakil Ketua BPMJ. Saya akan menyampaikan terkait dengan struktur kepemimpinan di dalam gereja ini. Sistem yang dianut oleh gereja ini adalah presbyterial sinodal, yang mana kekuasaan tertinggi terletak pada jemaat. Semua kebutuhan jemaat itu disampaikan oleh jemaat kepada pelayan lewat rapat majelis. Ya. Kepengurusan di dalam gereja yaitu ada dalam bentuk badan pelaksana majelis jemaat atau yang disingkat dengan BPMJ. BPMJ ini dipilih melalui rapat lengkap majelis jemaat dan periode kepemimpinannya atau kepengurusannya adalah 4 tahun sekali dan dapat dipilih itu manakala yang bersangkutan masih tetap menjalani fungsi sebagai majelis jemaat. BPMJ itu terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris 1 dan 2, serta bendahara 1 dan 2 dan dilengkapi dengan anggota yang keseluruhannya berjumlah ganjil. BPMJ ini dilengkapi dengan komisi, yaitu yang dibagi dalam usia, yaitu ada komisi anak dan remaja, ada komisi pemuda, ada komisi perempuan, ada komisi bapak, dan ada komisi lansia. Lalu juga ditopang dengan beberapa kepanitiaan yang ada di dalam gereja yang disepakati sesuai dengan tata gereja yang ditetapkan oleh GKS. Yaitu ada kepanitiaan panitia hari raya gereja, ada panitia pembangunan yang menangani terkait dengan pemeliharaan gedung ibadah. Kegiatan rutinitas yang dilakukan di dalam pelayanan yaitu ada pelayanan kebaktian minggu yang dilakukan itu 2 kali dalam sehari, yaitu pagi jam 8 sampai jam 10 dan sore hari atau pukul 16 sampai dengan pukul 18. Ada pelayanan part atau pelayanan Alkitab rumah tangga, pembacaan Alkitab rumah tangga. Lalu ada pelayanan syukuran bagi keluarga yang mengalami sukacita. Ada pelayanan penghiburan bagi keluarga duka. Ada pelayanan kategorial, misalnya pelayanan komisi perempuan, ada pelayanan komisi pemuda, ada pelayanan lansia, dan lain sebagainya. Waktu ibadah, ya tadi ada 2 kali dalam sehari, setiap minggu, yaitu jam 6 pagi sampai dengan jam 8 pagi, dan pada sore hari jam 16 sampai dengan jam 18 sore.
Nama saya Cornelia Sintike Patijawa. Saya melayani dalam jabatan Diaken sebagai anggota Badan Pelaksana Majelis Jemaat GKS Mata. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang perkembangan gereja Jemaat GKS Mata. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, dalam latar belakang gereja, jemaat ini berdiri tepat pada 1 November 1960 yang diawali dengan jumlah kakak 20 orang. Dan pada saat itu di awal berdirinya jemaat ini, sempat ada statement yang mengatakan bahwa jemaat ini tidak akan menjadi jemaat yang berkembang ke depannya. Ya, hanya akan menjadi jemaat yang stuck di tempat. Namun puji Tuhan, karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam seluruh perjalanan pelayanan dimulai dari tahun 1960 sampai dengan tahun ini, ada begitu banyak perkembangan yang terjadi dalam perkembangan pelayanan di Jemaat GKS Mata. Dan lebih khususnya sebenarnya perkembangan pelayanan itu mulai berkembang saat di masa pelayanan dari Ibu Pendeta Irene Takanjanji. Saat itu Jemaat Mata mulai berbenah, dimulai dari pembenahan sistem pelayanan dalam jemaat, sistem keuangannya dibenahi, sampai dengan sistem organisasi. Tentunya itu semua boleh terjadi juga didukung oleh perangkat kerja yang ada. Dari awal pelayanan, sebenarnya hambatan paling utama yang dialami oleh Jemaat Mata adalah secara finansial. Di masa kepelayanan sebelumnya, sebelum sistem itu dibenahi, Jemaat Mata pernah ada pada satu masa di mana untuk menunjang kegiatan operasional pelayanan, kami sangat mengalami kekurangan dana. Bahkan pernah ada di satu masa para pelayannya tidak lagi dibayarkan dalam bentuk rupiah pemeliharaannya. Dulu istilahnya gaji pendeta dan guru Injil itu gajinya, pemeliharaannya tidak dibayar dalam bentuk rupiah tapi juga dalam bentuk natura. Tapi dengan berjalannya waktu, dalam perjalanan pelayanan selanjutnya ketika sistem itu sudah dibenahi, sampai dengan saat ini dia menjadi jemaat yang bisa dikatakan cukup mapan dalam finansialnya dan juga dalam bentuk-bentuk pelayanan lainnya. Mayoritas jemaat yang ada di Jemaat GKS Mata saat ini 75%-nya adalah mayoritas suku Sumba dan 25%-nya itu adalah suku-suku lain yang ada seperti suku Sabu, suku Timor, Rote, dan suku lainnya. Dan sampai dengan saat ini jumlah jemaat dari awal pembentukan itu kalau hanya 20 kakak, tapi dengan berkembangnya dalam pelayanan, PI dan lain sebagainya, saat ini Jemaat Mata sudah memiliki 505 kakak dan 2.469 jumlah jiwanya. Dan dari 505 kakak ini, pekerjaan yang ada, yang mayoritas ada di jemaat ini, tani itu 434, swasta, pedagang dan lain sebagainya itu 254, dan PNS 129, pensiunnya ada 18, dan sisanya adalah tenaga kontrak atau yang bekerja di tempat yang lain di luar dari itu. Toleransi antar umat di wilayah pelayanan Jemaat Mata sampai dengan saat ini berjalan cukup baik karena Jemaat GKS Mata ada didampingi oleh dua gereja Katolik yang berdekatan dan juga ada masjid. Kami ada hidup berdampingan dengan sesama umat itu dan toleransinya terlihat dari salah satu contoh ketika ada perayaan kegiatan gerejawi, biasanya dari teman-teman Mudika Katolik, dari teman-teman Muslim atau umat Hindu, mereka biasanya membantu kami dalam bidang pengamanan gereja. Demikian juga sebaliknya ketika ada perayaan di umat Muslim, kami juga sebagai orang muda Kristen juga berada di sana. Dalam perkembangan pelayanan Jemaat Mata,
Kalau awal berdirinya jemaat ini diawali dengan 1 jemaat pusat dan 3 jemaat cabang, maka dalam perkembangan pelayanannya terbentuk beberapa cabang, sehingga pelayanan jemaat mata ini menjadi luas. Sehingga dalam pelayanan untuk mendekat, karena terlalu luas, Ibu Pendeta dan perangkat majelis saat itu ya bukan untuk mendekatkan pelayanannya, untuk mendekatkan pelayanan, sehingga pada tahun 2007 jemaat mata memekarkan salah satu cabangnya, itu cabang Mata Tengah, mekar menjadi jemaat mandiri dengan nama Jemaat Tambolaka. Kemudian dalam perjalanannya selanjutnya pada tahun 2009 jemaat mata kembali memekarkan salah satu cabangnya, yaitu cabang Poma dengan 2 pos PI. Dan di tahun 2016 dia juga kembali lagi memekarkan salah satu cabangnya, itu cabang Kalaki Kambe dengan 2 pos PI juga. Dan di tahun 2017 yang terakhir jemaat mata memekarkan satu cabang, yaitu cabang Kererobo. Jadi saat ini wilayah pelayanan jemaat mata hanya ada di wilayah pusat Waitabula sini, dan salah satu rantingnya ranting Putame. Itu dari wilayah pelayanan yang ada untuk jemaat mata. Nah, dalam perkembangan pelayanan jemaat mata saat ini juga, jemaat mata tidak hanya bergerak di bidang kerohanian, tetapi dia juga menjalin kerjasama. Salah satu kerjasama jemaat mata bermitra dengan Yayasan Compassion Indonesia, yaitu ada di sini ada PPA, Pusat Pengembangan Anak Talita Kumi. Itu ada merupakan salah satu kerjasama dari kami jemaat mata yang menangani perkembangan anak. Ya, dan itu sangat membantu kami jemaat untuk menolong anak-anak jemaat yang kurang mampu, sehingga jadi tidak hanya dibentuk karakternya, tetapi mereka juga dibantu dalam hal biaya pendidikan sampai tingkat kuliah. Yang kedua, pada tahun 2021 jemaat mata juga membentuk sebuah yayasan Cahaya Kasih Sumba. Nah, di Yayasan Cahaya Kasih Sumba ini bergerak di bidang pendidikan dan balai latihan kerja. Jadi di yayasan ini ada menaungi 1 TK, 1 SMP, dan 1 balai latihan kerja. Demikian itu sekilas perkembangan jemaat GKS Mata.